dan masyarakat Desa Munggut bahwa di sini sering ada tamu mengatasnamakan yai atau ulama yang mana dirasakan oleh masyarakat atau anggota Jamiah Khodmil itu bahwa apa yang disampaikan oleh beliau ini tidak sesuai dengan ajaran yang ada, ajaran yang kita anut. Bagaimana cara kita untuk mengantisipasi kalau memang kita merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh seseorang atau yang mengatasnamakan yai atau ulama kalau tidak sesuai dengan ajaran yang kita anut atau ajaran yang berlaku, ajaran yang pada umumnya. Nah, sebelum kita mengklaim memperhatikan ceramah-ceramah seperti itu, maka kita harus memahami dulu agar nanti kita ketika kita untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu kita tidak salah melangkah. Di sini akan saya jelaskan tentang aliran yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada. Itu bisa dikategorikan dengan aliran sempalan atau aliran sesat. Apa sih aliran sesat itu atau aliran sempalan itu? Ada beberapa keterangan yang menjelaskan bahwa aliran sesat atau aliran sempalan yaitu aliran keyakinan keagamaan dari seseorang yang tidak sesuai dengan ajaran pada umumnya, yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada. Kemudian keyakinan yang kuat terhadap program yang harus dijalankan itu namanya radikalisme. Terus bagaimana kalau kita menemui hal semacam itu di lingkungan kita, di masyarakat kita? Kalau kita memahami konteks apa sih aliran sesat itu ada ciri-cirinya itu. Ciri-ciri apa sih yang dikatakan kok iso aliran itu dikatakan aliran sesat? Yaitu ciri-cirinya ingkar terhadap rukun Islam yang 5, rukun iman yang ke-6. Kemudian menafsirkan Al-Quran tidak berdasarkan kaidah atau tafsir. Makanya kita diwajibkan untuk selalu menggali ilmu kita dengan berguru kepada ulama, ustaz yang sesuai dengan keyakinan kita. Jadi kita tidak ngawur untuk belajar baik di Google dan sebagainya, karena kalau kita di Google dan sebagainya tanpa langsung kepada seorang yai atau ulama, kita tidak tahu ini aliran apa, kita tidak terasa. Kadang-kadang kita membaca itu nggak sadar bahwa aliran itu tidak sesuai dengan aliran kita, ya kan? Kalau yai sudah jelas bahwa yai itu sesuai dengan aliran kita, itu baru kita mantap dalam melaksanakan akidah kita. Kemudian melecehkan atau merendahkan Nabi, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya, mengkafirkan sesama muslim, nyalano ajaran liyane yang betul-betul sudah diakui di masyarakat, yang sudah umum di masyarakat. Kemudian apa sih kalau kita menemui hal semacam ini di masyarakat kita? Kita santai mawon, jangan kita berlaku keras, memperhatikan dan sebagainya. Kita ajak berdialog secara persuasif, dialog, kita nasihati. Kalau kita tidak kompak dengan menasihati, intinya kita menghindari pertikaian, ya Bu ya. Jangan sampai kok ini gak bodoh ambil ajaranku, kok budaya tetap ini kriya tetap desa ini. Tidak seperti itu, ya Bu ya. Agama kita agama damai, menyejukkan, agama nasihat kita ajak dialog. Kalau memang ini betul-betul aliran ajaran ini tidak sesuai dan meresahkan kehidupan bermasyarakat maupun beragama, wes gak ngapa sih ibu-ibu panjenengan dan tokoh-tokoh masyarakat ini, bagaimana langkah kita? Kan sudah menimbulkan keresahan, mengumpulkan pemuda-pemuda, diajari kekebalan tubuh dan sebagainya, kok
kurang dari kita. Apa langkah kita? Kita laporkan kepada yang berwajib. Kenapa kita laporkan kepada yang berwajib? Karena ini sudah meresahkan masyarakat, membuat resah gaduh keharmonisan kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Itu ya Bu ya, langkah-langkah jadi kita untuk diri kita pribadi. Apa langkah kita? Nek ono aliran-aliran itu masuk pada kita, aku tidak tahu, aku ya kena. Langkah kita yaitu membentengi, mempertebal, memperbanyak iman agama kita dengan terus belajar kepada ulama. Kita galakkan majelis-majelis taklim, kita galakkan kegiatan-kegiatan agama, kita membackup diri kita, membackup masyarakat kita untuk terus syiar agama kita, kegiatan-kegiatan di musola, kegiatan di masjid. Itu salah satu langkah kita supaya tidak terpengaruh oleh paham radikalisme, aliran sesat maupun aliran sempalan. Kemudian memperbaiki akidah, berakhlakul karimah kita. Yang terakhir, ormas, organisasi masyarakat, tokoh-tokohnya, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat bersikap aktif, responsif dalam mengatasi masalah. Ojo kok menengai wis masyarakat iki wis resah karena kuman pahame kuman kok gak sesuai lah. Guyub ya, ormas-ormasnya yang ada di lingkungan masyarakat itu berdialog secara kekeluargaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.